Hai guys, gua Sandi, gua gitarisnya Lunar. Selamat datang di acara YouTube-nya Lunar dalam acara Guitar Talk. Selamat datang ya. Gue ini kan gitaris perkafean ya, dengan materi lagu yang banyak, dengan lagu-lagunya yang pasti kadang update, kadang balik lagi ke tahun-tahun yang lama, 60, 70, 80. Dan yang terakhir tuh sampai lagu-lagu request daripada tamu. Nah, supaya lagu tamu tadi kita bisa bawain, pastinya harus ada sawerannya dong. Iya. Pasti kita bawain. Berusaha gimana caranya. Tapi sebelum itu kita harus punya modal dulu yang kuat sebagai gitaris cafe. Oke ya, kita langsung aja ya. Modal-modal apa aja sih yang kita butuhin sebagai gitaris cafe? Yang pertama banget, yang kita harus punya modal itu gitar dulu. Ini dia. Kebetulan sini gue pakai Fender American Standard tahun 2001. Warnanya apa ini? Candy Apple kata orang sih, Candy Apple. Terus efeknya gue pakai HX Tom. Oke, modal utama udah ada. Yang kedua adalah gimana biar main gitar ini biar enak dan bisa nyari duit. Main di cafe, session player, di mana aja lah pokoknya gitu. Oke ya, kita langsung ngebahas materi-materi kita pada episode pertama ini. Pembahasan kita hari ini adalah tentang diatonic major. Nah, apa itu diatonic? Ini dia, baca di belakang kita nih. Istilah-istilahnya. Diatonic itu kayak apa ya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do lah. Tapi yang kita bahas ini adalah mayor. Dia yang utama banget sih. Pasti kalau belajar teori musik. Sebelumnya kita belajar, sekarang bukan belajar sih. Lebih ke sharing ya. Buat teman-teman yang mau nanya atau yang lagi belajar gitar mau nanya, bisa ke ID Instagram gua, Instagramnya Lunar, bisa juga di YouTube channelnya Lunar. Biar kalau mau nanya apa bebas, pasti kita jawab nanti. Oke, kita langsung ke diatonic major. Sebelumnya biar kita ngerti diatonic major itu, gua kasih diagramnya dulu ya buat pembahasan kita seterusnya. Oke, ini dia diagramnya. Nah, ini cara jari dan memainkannya. Oke, pertama dari tempo pelan sampai sedang. Gue namain ini pola 1. Oke, pola 1 kita pakainya di C ya. Standar dulu aja dari C. Oke, ini dia pola 1. Pelannya seperti ini. Oke, ada nanti pola 2, pola 3, pola 4 sampai pola 6. Oke, yang gue mainin sekarang coba ke pola 6-nya.
basicnya tentang diatonic major, atau kalau bahasa gitarnya scale major. Bisa nanti kita ubah ke D, dari apa ya, terserah teman-teman mau mulai dari mana. Yang pasti di diagram tadi tuh gue kasih tanda hitam, itu menandakan itu nada dasarnya. Misalnya tanda hitamnya kita mulai dari E. Dari E kita cari nada E di pola, kita misalnya di pola 2. Oke, kita cari E di pola 2. Kita cari dulu E-nya dengan diagram tersebut. Itu juga mau pola selanjutnya, misalnya pola 5-nya. Gitu. Nah, itu bisa kita ulang-ulang untuk menghafal setiap pola. Misalnya dari pola 1 kita mulai dari C lagi. Gua gabungin semua pola-pola itu supaya kita hafal setiap titik-titik ini ada gunanya dibuat. Dia ini titik pertama itu 3, 5, 7, 9. Nah, dari diagram itu kan ketahuan kita berada di posisi mana. Sehingga kita pakai tutup mata aja kita udah. Nah, itu sering diulang-ulang-ulang. Nah, pertama kali gue main gitar, bangun tidur atau sebelum aktivitas gue sebagai musisi, kita harus ada latihan. Ya, per hari itu minimal setengah jam atau 1 jam. Yang pertama gue lakukan ini. Diatonic major ini mungkin dibilang, oh basic banget. Tapi enggak. Buat gue pribadi, ini sharing ya. Buat gue pribadi, ini yang gue lakuin pertama banget. Kenapa? Gitu gue udah hafal diagram-diagramnya tersebut, gue pakai untuk fingering, latihan jari-jari gue. Gitu. Umumnya apalagi major ini kan sering banget dipakai di semua lagu. Mau lagu rock, mau lagu jazz, pasti ada major ini digunakan. Nah, gimana ngelatih penjarian kita gitu? Gue biasanya pakai metronom untuk melatih biar motorik kedua tangan ini sama otak kita itu menyatu. Biasanya gue pakai 1/16-nya dari tempo pelan sampai cepat. Biasanya kalau dari awal tuh gue gunain 80, tempo di 80, sampai kalau mau expert banget, khususnya para shredder yang rock suka. Contohnya ya kayak gue suka nih Yngwie Malmsteen, dia bisa sampai 200. Oke, gue kasih contoh ya di tempo-temponya ya. Ini untuk latihan jari kita. Oke. Gua mulai dari metronom di 80 dan kita gunain birama. Nah, kita gunain birama, bukan birama. Ya, tempo 80 gunain birama 1/16. Oke, ini deh contohnya. Kalau ngomongin birama itu berarti dalam satu ketuk ada 4 nada atau 4 ketukan yang gue gunain. Misalnya agapa. Nah, ini untuk melatih motorik kita. Oke, untuk fingering setiap hari, lebih baik setiap hari dilakukan. Oke, ini dia. Sampai benar-benar diulang dengan diagram tadi kan kita udah hafal tuh ya. Diagramnya udah hafal. Di tempo ini pertama di 80 kita ulang sampai motoriknya udah tenang, kita tangan kanan udah nggak ngotot lagi, tangan kiri udah ngikutin, otak kita maunya kemana, tangan ini mau. Contohnya ini misalnya gue udah gabungin semuanya. Sampai pegel.
gue udah lumayan pegal. Ya baiknya 10 atau 15 menit. Ya seenaknya aja sampai merasa nyaman. Baru kita bisa naikin. Nah, lebih amannya jangan terlalu frontal banget ya, terlalu cepet drastis. Naik dulu ke 90 misalnya. Nah, ini 90 udah naik, sama gunain juga diagram yang tadi. Udah mulai agak ngotot. Tapi jangan sampai ngotot, diulang terus sampai nggak ngotot. Oke, ini ekstrimnya nih 120. Biasanya kalau pemula udah sampai 120 udah oke banget. Cepat. Tuh gue ngotot banget sebenarnya. Tuh, karena gue belum mulai dari 10 gue karena lompat dari 90 120 ya gitu jadinya. Tapi berusaha terus, diulang terus. Ya gitu, terus diulang-ulang. Kalau gue pribadi sih gunain ini minimal setengah jam sampai 1 jam per hari gitu. Apalagi pemula biasanya harus lebih banyak lagi ya, biar lebih cepat peningkatan di musik khususnya main gitarnya itu lebih cepat kelihatan gitu. Tapi kalau orang yang jarang latihan biasa itu ya lama dampaknya gitu. Bisa misalnya nih ya, sehari cuma setengah jam atau 1 jam, tapi seminggu cuma 2 atau 3 kali. Ya mohon maaf, dampaknya ya setahun ke depan belum tentu ada gitu. Tapi kalau yang rajin setiap hari, disiplin, melakukannya diulang-ulang, ini masih basic aja. Itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gue yakin pasti dampaknya cepet banget gitu loh. Gitu juga gitaris-gitaris yang udah ibaratnya yang udah sedang pekerjaannya di bidang musik kayak gue contohnya di pengamenan, di regular di kafe-kafe ya gitu, sering diulang-ulang biar bisa jadi modal juga. Apalagi kalau main di kafe itu kan kita mainin lagu banyak tuh. Diagram ini tuh bantu banget. Bantunya di mana? Waktu ada kadang-kadang vokalis atau perubahan dari lagu cowok jadi lagu cewek kan range vokalnya beda tuh. Otomatis kita akan ngerubah chord dasarnya. Misalnya dari C ke G. Misalnya melodi dasarnya itu kita ada temanya seperti inilah lagu. Misalnya aja ya, kita nggak usah mainin lagu. Misalnya temanya itu kita dari C, itu tema. Nah, sekarang tiba-tiba minta dari G. Nah, kita hafalin aja. Oh, nada dasar dari C tadi, kita boleh dari G. Sama juga sampai diatoniknya, cari G. G itu di mana? Nah, ini balik ke diagram tadi. Mana pakai yang pola berapa? Pola 1 sampai 6 bisa. Ngomongin dari S, wah yang agak ekstrim nih, wah dari S, oke. Nah, gue berpatokan sama diagram yang 6 tadi. Mau dari mana? Dari F, ayo. Nah, karena banyak kendala kita jadinya karena kita panik, aduh kok berubah. Sementara kita udah hafalnya dari C gitu. Makanya diagram itu ngebantu banget buat kita
perubahan chord jadi lebih cepat tanggapnya gitu. Oke, yang kedua masuk dari lanjutan dari udah fingering tadi. Yang kedua adalah kita masuk ke apa namanya? Birama. Menggunakan birama. Kan yang gue gunakan tadi cuma paling birama yang 1/8, 1/16. Nah, kalau birama ini banyak, ada half note, 1/4, 1/8, 1/16, triplet, double triplet. Nah, ya kita masuk ke birama. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya kita dari 80 lagi ya. Balik ke 80. Gue gunain, nah karena kita ngomongin birama, kita harus acak-acak nih biramanya. Ada 1/4, 1/8, 1/16, triplet untuk melatih birama kita. Motoriknya lebih ini lagi, lebih expert lagi nih. Oke, kita tetap dari C. Nah, ini birama 1/4. Nah, ini kita jangan gunain untuk sesuatu kayak main gitar. Kelihatannya kita kayak belajar. Tapi gue gunakan birama 1/4 ini untuk tema. Misalnya tema-tema lagu seperti ini ya. Birama 1/4. Oke. Birama 1/4 kita gunakan seperti itu. Masuk ke birama 1/8. 1/8 itu ada 2 not dalam satu ketuk. Misalnya itu tedededet. Seper-16. Triplet. Oke. Nah, sekarang gua akan acak-acak. Di saat kita main gitar, bosen nih kan, 1/8, 1/4, 1/16, diulang-ulang gitu udah motorik udah oke. Sekarang kita mau pengembangan biar nggak bosen, lebih nggak bosen sih. Oke, seperti ini. Full half. Penggabungan dari beberapa birama. Dan pada akhirnya sudah sampai sini modal kita untuk improvisasi. Gitu. Nah, misalnya dari birama tadi kita udah belajarin misalnya biar lebih kelanjutannya lagi, biar gak bosan, udah diulang-ulang dari birama tadi, lanjut ke improvisasi biar gak bosan. Udah gua kasih backing track buatan di looper dari Hextom Box, Hextom maksudnya. Oke, ini gua udah bikin tadi. Temponya segini. Kita mulai dari tema.
contohnya. Jadi dengan modal C aja, dengan dikasih chord C, A, F, G diputer-puter, kita udah bisa nikmatin permainan gitar kita. Itu tadi biramanya kita acak-acak. Terus diagram pola 1 sampai 6 tadi kita udah menguasai. Nah, sampai improve, ada yang lupa. Kita udah main melodi mulu dari tadi. Kan nggak cukup kalau sebagai gitaris atau main gitar pemula juga nggak cukup kalau cuma bisa melodi. Ya gitu, main melodi, kita juga harus bisa ritmenya. Contohnya dari diatonic major ini pasti ada triad-triadnya yang disebut jadi chordnya gitu. Oke, kita masuk ke chord progressionnya di major, di diatonic major. Oke, kita tetap mulai dari C. Nanti kita coba dari D, dari G dan lain-lain. Oke, dari C pertama kan do re mi fa sol la si do. Itu mulai ya. Nah, dalam do itu pasti ada chord dalam setiap nadanya. C, misalnya C, jadi C major. Terus re atau D, jadi D minor. Mi, E minor. Fa, F mayor. G, G mayor. A, B, C. Nah, agak sedikit berbeda kalau di B, karena ada progres yang misalnya gue gunain di sini G on B atau bisa di minus B. Contohnya itu namanya keluarga chord lah bahasa umumnya. Ya pasti rata-rata teman-teman juga udah pasti tahu. Biasanya ngulik lagu itu modal banget dari chord progression ini, karena pasti nggak akan jauh dari keluarga chord ini. Kalaupun ada, pasti nanti ada lanjutannya. Ada beberapa misalnya bass, tapi itu nanti ada pembahasannya. Oke, kita akan ngebahas di major dulu. Terus itu C. Nah, tiba-tiba di G. Nah, kita harus hafal tuh dari C, D, E, F, G sampai B harus hafal tuh. Misalnya dari C udah, misalnya ke D. Teman-teman, lagu ini dari D. Oke. Di dalam D itu ada apa aja sih chordnya? Itu D. E misalnya. Oke, dan seterusnya dan lain-lain. Secara teori pasti teman-teman udah ngerti dari diagram diatonik tadi, pokoknya do mi sol misalnya. Itu untuk chord keluarga chord family dari C dan lain-lainnya, dari D dan lain. Tinggal teman-teman latih aja, hafalin ya, lebih hafal. Misalnya kita agak rumit nih ya, kalau agak rumit misal dari bass gitu. Itu ribetnya. Nah, itu karena progression chord. Tapi kalau kita main gitar lagi di panggung atau di mana kan nggak mungkin ke Fa misalnya, G, jauh sekali. Lebih baik kita dalam satu ruangan. Misalnya ruangannya dari fret 1 sampai 5. Oke, kita mulai dari G. Itu keluarga chordnya, kita dalam satu ruangan aja gitu, biar nggak
nggak enak tuh. Lagi main sini tiba-tiba gede, tiba-tiba ke jauh sekali. Lebih baik kita di areanya aja dulu, area sini misalnya. Area keduanya misalnya gue dari tengah, oke. Area bawah misalnya G. Jadi mempermudah juga buat teman-teman biar apa namanya, cara ngafalnya sih yang penting. Jadi kita nggak aduh kemana ini, habis ini kemana, biar enak aja kita. Oke, chord progressionnya udah. Sekarang mainin arpeggio-nya. Penting nggak ya arpeggio itu kalau kita lagi main gitar, lagi ngeband atau apa? Buat gue sih penting banget ya. Misalnya gini, lebih ke jadi ini untuk rhythm sectionnya kita dalam main gitar. Tadi pertama kita udah ngomongin melodinya, tapi dari dasar diatonik tadi kita kembangin jadi chord progression, jadi rhythm sectionnya juga gitu loh. Oke, mudah-mudahan temen ngerti semuanya ya. Kalau nggak ngerti tinggal itu tadi, tinggal tinggal DM ke YouTube-nya Lunar, ke IG-nya Lunar, ke IG gua juga bisa, pasti kita jawab nanti. Buat teman-teman juga yang punya saran ya, misalnya gua ada yang salah atau kurang cocok di teman-teman, bisa di IG, nanti bisa kita bahas di episode berikutnya. Ya ibaratnya kan kita di sini cuma sharing ya, edukasi, tapi bentuknya sharing gitu. Oke, gue rasa sih ini modal utama ya, modal utama untuk kita dasar banget main gitar. Pertama tadi kita tahu diagram pertama, kedua kita tahu diatoniknya, cara memainkannya, dan dari situ kita jadi fingering setiap hari. Di situ aja kita udah bisa habis waktu 1 jam. Otomatis 1 jam itu motorik kita pasti lebih baik dari yang jarang latihan yang pastinya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, gue akan kasih sedikit. Tadi pertama dibuka juga memang ada juga sih sedikit video tentang awal improvisasi di C major scale, bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, kita mau sekarang bagian yang paling pentingnya adalah improvisasi. Nah, sebenarnya improvisasi ini penting banget. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan improvisasi, pasti lebih gampang untuk ngulik lagu karena kuping kita itu udah peka. Tapi nggak, pastinya dari major dulu, nanti episode 2 ada minor dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi sesuatu lah buat teman-teman, bisa berguna lah di rumah buat latihan, khususnya yang pada kita yang lagi masih di rumah saat ini, bisa buat masukan aja lah buat teman-teman dari sharing gua. Dan ini memang setiap hari yang gua lakukan tiap hari. Emang dia secara kalau di edukasi di sekolah-sekolah musik pasti ada caranya sendiri, tapi ini cara gua secara pribadi gitu. Mudah-mudahan jadi bisa buat berguna bagi teman-teman. Oke, gua kasih improve sedikit ya teman-teman ya, biar ketahuan oh ini toh diatonic major itu bisa jadi chord, bisa jadi apa aja ya. Oke, ready?
diakhiri dengan soul. Udah belajar tentang ini birame-biramanya. Sekarang sedikit tentang udah kebebasan. Udah semuanya udah terekam, tinggal eksplorasinya. Contohnya yaudah kayak gini. Makasih teman-teman. Demikian dulu untuk episode 1. Kita ketemu lagi di episode 2 dengan materi yang baru. Materi yang pasti lebih asik lagi, lebih memperdalam lagi. Tapi ini jadi episode ini bisa jadi modal untuk ke episode selanjutnya. See you. Sampai ketemu di episode kedua dengan Lunar dan gua Sandi dalam acara Guitar Store.